Apa itu badan usaha? Kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Apa perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Secara garis besar perbedaan antara perusahaan dan badan usaha ialah perusahaan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha menghasilkan untung atau rugi. Perusahaan dapat berupa toko, instansi, pabrik, dan sebagainya, yang merupakan alat dari badan usaha, untuk menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sementara jenis perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Sementara bentuk badan usaha meliputi koperasi, CV, PT, firma, dan sebagainya. Selanjutnya karakteristik perusahaan. 1. Merupakan kesatuan teknis produksi. 2. Tidak selalu bersifat resmi atau formal. 3. Bertujuan menghasilkan barang dan jasa. 4. Alat bagi badan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik badan usaha. 1. Merupakan kesatuan yuridis formal. 2. Bertujuan mencari laba dan keuntungan. 3. Bersifat resmi dan formal. 4. Bersifat abstrak. Dalam mencapai tujuannya, suatu badan usaha dapat memiliki lebih dari satu perusahaan. Badan usaha selalu memiliki perusahaan, sedangkan perusahaan tidak selalu berada di bawah suatu badan usaha. Tempat berdirinya badan usaha tidak harus sama dengan tempat berdirinya perusahaan, yaitu tempat di mana perusahaan tersebut berada. Bagaimana dengan pembagian badan usaha? Badan usaha dibagi menjadi 2, yaitu badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Apa perbedaan antara BUMS dan BUMN? Menurut Undang-Undang 19 Tahun 2000, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Memberikan sumbangan bagi perkembangan nasional dan penerimaan negara menyelenggarakan kemanfaatan umum, mengejar keuntungan, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Bentuk BUMN. 1. Perusahaan jawatan. 2. Perusahaan umum. 3. Perusahaan milik perseorangan. Perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan memiliki ciri-ciri. 1. Merupakan bagian dari departemen, dirjen, direktorat atau pemerintah daerah. 2. Permodalan perusahaan masuk dalam APBN yang menjadi hak departemen yang bersangkutan. 3. Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen. Perusahaan umum merupakan salah satu perusahaan unit bisnis negara, yang modal dan kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah. Berstatus badan hukum dan umumnya bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum, menteri yang ditunjuk memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan, direksi bertugas sebagai pemimpin perum yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri, permodalan perum berasal dari pemerintah yang terpisah dari perusahaan milik perseorangan. Adalah BUMN dengan bentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya, atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya ialah mengejar keuntungan. Dengan ciri-ciri: 1. Pegawainya menyandang status pegawai swasta. 2. Tidak memperoleh fasilitas dari negara. 3. Persero dipimpin oleh seorang redaksi. 4. Hubungan-hubungan usahanya diatur dalam hukum perdata. Selanjutnya bagaimana dengan BUMS? Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dimiliki oleh beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. BUMS meliputi 1. Perusahaan perseorangan. 2. Firma. 3. Persekutuan komanditer. 4. Perseroan terbatas. 5. Koperasi. 6. Yayasan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan.
Perusahaan perseorangan tidak memiliki peraturan perundang-undangan secara khusus, namun dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 mengenai daftar wajib perusahaan, firma merupakan suatu persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Firma diatur dalam pasal 16-35 KUHD. Persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan dua atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggota hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaan. Selanjutnya perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir yayasan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 memiliki pengertian sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dibentuk dengan tujuan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan dan agama.